Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati beliau Kiai Haji Muhammad Ainun Najib, ya. Yang saya hormati Profesor Saratri, oh iya, Bapak Ilyas dan semua teman-teman. Saya perlu mukaddimah tertib karena saya jarang ke Gabang Syafaat ini, jadi belum akrab. Kalau akrab kan lain gitu ya. Ini masih rada seperti sholatnya orang Muhammadiyah saya ini. Ibarat sholat. Kalau orang Muhammadiyah sholat kan apa itu tertib gitu ya. Barisannya harus lurus, ditata rapi. Nah ya gitu. Ya pokoknya aturannya sangat protokoler gitu loh ya. Protokolernya tuh ini karena beda dengan NU. Kalau NU kan akrab dengan Allah. Sehingga tertib administrasi ini tidak begitu penting. Loh iya. Ya, maka saya kalau masuk masjid itu sudah bisa membedakan ini masjid NU atau masjid Muhammadiyah. Kalau bersih, rapi, pokoknya pokoknya sangat administratif. Wah ini Muhammadiyah ini. Nah kalau NU itu maaf. Kalau NU ini kan akrab dengan Allah Ta'ala gitu ya, akrab, sehingga bisa ya sama Allah tuh luarnya agak begitu serius, dalamnya serius. Maka kan beda, kalau orang NU kan suka sarungan seperti saya ya, sarungan. Nah iya. Karena kalau sarungan ini kan bebas bergerak gitu kan, begitu Pak ya, gampang dicek juga. Jadi maaf ini saya rodo administratif tadi pakai kata-kata mukaddimah yang serius karena ini saya merasa masih kurang begitu akrab ini. Ya kurang familiar. Itu ya. Apa yang mau saya sampaikan tadi? Oh iya. Ya jadi urusan protokoler gak usah dibuat pertengkaran ya. Ya masalah sholat itu protokolernya gak usah pertengkaran. Yang penting hatinya. Gak usah tarung-tarung terus pakai sarung sholat, pakai celana itu boleh apa enggak gitu ya. Jelas menurut fikih yang saya pahami kalau sholat pakai celana itu tidak boleh. Oh iya. Masa celonan. Nah iya, kalau sebelum sholat pakai celana baru sholat boleh. Kalau sedang sholat pakai celana ya tidak boleh. Ya sudah gitu. Ya baik, saya mau paham ya. Bukan hanya pakai celana yang tidak boleh, pakai sarung juga gak boleh. Masa sholat sambil sarungan, Allahu Akbar. Kecuali orang NU yang sudah sangat akrab, itu gak apa-apa. Jadi kalau sudah akrab itu aturan protokoler itu kan tidak begitu tidak begitu diperhatikan itu kalau sudah akrab. Maka berakrab-akrablah dengan Allah Ta'ala supaya sampean selamat dari dari ini enggak musyrik enggak itu orang-orang yang masih jauh dari Allah Ta'ala, sehingga wedi terus kepada Allah Ta'ala, dikira Allah itu kejam, sedikit salah padahal enggak. Allah itu Rahman Rahim, ya kan?
Kalau bahasanya Gus Mus itu Allah itu syakur. Syakur itu apa? Maha nerima ke. Wis rapopo yang ini gitu Gus Allah itu. Gak mungkin kok nuntut-nuntut yang terlalu berlebihan dari hambanya. Wis rapopo Semarang ae kayak ini rapopo gitu. Sudah ya, saya teruskan ini saja tugas kepada saya. Saya ditugaskan membacakan sebenarnya, gak harus menjelaskan berarti. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wabtaghi fima atakallahud darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya dan seterusnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan seterusnya wala taghil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin itu ya seterusnya begitu. Nah, wabtaghi fima atakallahud darul akhirah ini perintah, ini pertama kalimat ini kalimat perintah. Wabtaghi dan carilah olehmu fima atakallahu di dalam apa yang Allah memberikan kepadamu. Ini sebetulnya bahasanya tidak dengan apa, tapi di dalam apa, ya. Tolong dicermati. Carilah bukan dengan, tapi di dalam fima. Wabtaghi carilah olehmu fima di dalam apa. Ma ini abstrak loh. Karena abstrak itu isinya bisa apa saja. Fima di dalam apa pun atakallahu yang memberikan Allah kepadamu. Ya apa yang sampean rasakan itu pemberian dari Allah. Carilah di situ itu ad-darul akhirata kepada kehidupan akhirat. Wala tansah nasibaka minat dunya. Dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini menjelaskan gini. Supaya kita itu ya di dalam apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, carilah sisi akhiratnya. Ya. Antara dunia dan akhirat itu, ya jangan dianggap sesuatu yang jauh atau berbeda, jangan. Gitu ya. Dunia itu, kata dunia itu kan gini, dunia itu ya, dunia itu bukan uang, dunia itu bukan jabatan, dunia itu bukan wanita cantik atau laki-laki yang ganteng, bukan. Jadi jangan dianggap kalau orang cari istri itu dianggap mencari dunia, ya belum tentu. Jangan dianggap orang kalau cari uang, oh ini golek dunia, bukan Pak Ilyas. Nah iya. Jangan dianggap kalau orang cari jabatan terus cari dunia, ya bukan. Terus sampai berkesimpulan setiap orang yang masuk masjid mesti cari akhirat akhirnya. Setiap orang naik haji mesti cari akhirat. Setiap orang sedekah cari akhirat. Setiap orang sholat duha cari akhirat, ya belum tentu. Nah ini tolong bisa dipahami di sisi jangan materialistik gitu ya. Orang kan terkadang begini, golek dagang, wah ini golek dunia, ya belum tentu. Wah ini naik haji, umroh, golek akhirat iki. Oh iki apa? Macul, jadi dosen, wah ini dunia iki. Apalagi Universitas Negeri Semarang, bukan UIN. Dosen dunia ini berarti ini. Golek dunia. Nah, terus kalau dosen di Universitas Islam Negeri apa sini? Wali Songo, akhirat iki. Tidak seperti itu, ya, tidak. Kan tidak, ya apa enggak? Terus kalau orang sholat pasti golek akhirat, apa begitu? Kalau sampean sholatnya husuk gara-gara Muhammad ditagih hutang, ya Allah, tolong ya Allah 100 juta. Ya, itu golek 100 juta itu gak oleh Allah Ta'ala. Ya kan?
Ya Allah, mudah-mudahan segera dapat jodoh ya Allah. Tak sholat 100 rakaat. Ya mau golek jodoh itu. Tapi golek jodoh pun belum tentu dunia. Nah itu ya. Maka tolong ini dicermati. Carilah dalam apa yang diberikan Allah kepadamu itu kehidupan akhirat. Yang diberikan oleh Allah kan banyak. Ada yang diberi pertama badan kita, kesehatan kita, pikiran kita, hati kita, ilmu kita, termasuk uang, termasuk kursi. Ya kursi yang di rumah, bukan yang dicari-cari itu gitu ya. Bukan kursi DPR gitu ya. Ya termasuk seterusnya. Itu semua kan pemberian dari Allah Ta'ala. Carilah olehmu dalam itu kehidupan akhiratnya. Jadi kita bukan anti uangnya, bukan anti jabatannya, bukan anti mengajar di UNIS-nya. UNIS. UNIS saya. Tapi Pak Ilyas, carilah dengan mengajar itu akhirat. Gak harus di UIN. Gak harus mengajar mahasiswa, dan ngajar mahasiswi juga gak apa-apa. Tapi carilah akhirat. Itu pesan Allah Ta'ala. Nah ini nanti biar beliau yang menjelaskan ini apa bedanya akhirat dengan dunia. Ini jangan sampai keliru, jangan sampai dipisahkan. Barang satu, nah teh ini bagi Pak Ilyas bisa jadi dunia, bagi saya akhirat. Padahal teh satu. Oh iya. Rokok satu, misalnya sedot berdua, mungkin bagi Pak Ilyas jalan ke neraka, bagi saya jalan ke surga. Ini loh, iya bisa seperti itu. Maka jangan materialistik sampean. Jangan karena satu rokok berdua terus besok kira-kira sama-sama masuk neraka, belum tentu. Bisa jadi sini neraka, saya surga, kan begitu. Atau sebaliknya surga semua. Itu seperti itu ya. Tolong dicermati. Karena ini sekarang banyak orang berpikir itu materialistik. Ya apa enggak? Materialistik. Berpikir kehidupan serba materialistik, termasuk masalah surga neraka materialistik, masalah dunia akhirat juga materialistik. Lek wis pecian, sarungan, surbanan kiai, belum tentu. Bisa jadi yang kiai yang nggak pakai peci. Nah kan gitu. Maka orang gila tadi yang mencari kiai-kiai, mudah-mudahan kiai orang gila yang materialistik sehingga salah sasaran. Dikira kiai padahal jemuran bajingan, dipateni tenan nggak apa-apa. Nah itu ya. Lo ya kan? Iki surbanan iki, iki anu kiai iki. Nggak apa-apa, patenono. Wong nyatanya bajingan. Nah itu. Mudah-mudahan orang gilanya materialistik sehingga salah sasaran. Gitu ya. Oh iya, yang kiai tenanan yang mana ini jangan materialistik loh. Gitu ya. Ya sudah, itu ya. Wabtaghi fima ataka Allahud darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu di dalam apa yang diberikan Allah kepadamu, carilah kehidupan akhirat. Dan jangan kamu lupakan dunianya. Itu Pak Ilyas. Misalnya bojo, itu Pak Ilyas ya. Bojo harus sampean nikmati ke akhirat. Boleh sampean sedikit saja dunia. Ya apa-apa lah. Nah itu saja. Itu saja. Itu walatan sana sih bagan. Itu. Oh iya. Itu bagian dari surga itu. Itu ya, gitu. Gitu ya, oke? Itu tugasnya. Ini nanti bagaimana supaya ini menjadi dunia, bagaimana menjadi akhirat. Ini kita diskusikan nanti. Gitu ya. Yang kedua tugas saya. Nah, faman kanat hijratuhu. Ini kan sabda Rasulullah ya. Ketika dulu gini.
Rasulullah kan hijrah bersama para sahabat. Gitu ya. Sahabat ada yang lebih dulu, ada yang bersama Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar, ada yang setelah Rasulullah. Sama, jarak yang ditempuh sama. Dari Mekah Madinah itu kurang lebih 450 km lah, atau sampai 500 lah, kurang lebih ya. Kalau kurang lebih gak ada salahnya, bukan tidak pasti. Kan kurang lebih gitu. Nah itu kan sama yang ditempuh. Nah begitu sahabat-sahabat sudah kumpul semua di Madinah, Rasulullah tiba-tiba bersabda di depan para sahabatnya, gitu ya. Sabda Rasulullah SAW, gitu ya, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Kamu semua sama hijrah, jarak yang ditempuh sama, mungkin rekosonya sama, tapi nilainya di hadapan Allah tergantung niatmu semua. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Sabda Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha au dunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sabda Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya karena untuk menikahi wanita atau karena untuk mengejar dunia, maka meskipun jarak yang ditempuh sama, rekosonya sama, tapi hijrahnya dia ya menuju dua yang tadi. Itu karena ada sabda Rasul begitu, itu karena ada seorang sahabat yang hijrah bersama Rasulullah itu karena ngobrol perempuan, dan Rasulullah tahu, gitu ya. Jadi karena ada seorang perempuan yang dicintai hijrah ikut Rasulullah, dia gak kerasan di Mekah. Wah piye iki, yang saya cintai kok ikut Rasulullah ke Madinah, maka dia itu hijrah juga. Maka Rasul bersabda seperti itu di depan sahabatnya. Nah, gini, saya kan hanya suruh membacakan ya. Jadi gini, termasuk nanti yang membedakan ini apakah dunia atau akhirat, salah satunya loh adalah niatnya. Kan begitu berdasarkan ayat tadi. Jarak yang ditempuh sama, yang dilakukan sama, tetapi yang satunya bernilai jangka panjang, ukhrawi, yang satunya karena kepentingan jangka pendek. Dunia itu artinya, dunia itu bahasa Arab, dunia itu artinya satu rendah ya, rendah. Berarti lawannya akhirat itu adalah tinggi. Jadi kalau sampean yang dipikirkan perut ke bawah, itu berarti dunia, karena itu kan rendah. Tapi kalau perut ke atas, bisa untuk akhirat lah, kan gitu. Karena artinya dunia itu rendah, berarti akhirat itu tinggi. Terus dunia itu juga dalam bahasa Arab artinya dekat, ya, dekat. Jadi ad-dunu itu artinya al-qurb, dekat. Jadi Pak Ilyas ini duniaku, dekat denganku. Nah, itu ya, dekat. Berarti akhirat itu jauh. Jadi sama-sama yang dilakukan, ada yang kepentingan rendah, ada yang kepentingan sekarang, bukan masa depan, maka itu namanya dunia. Itu yang kedua. Nanti kita diskusikan. Selanjutnya, yang ketiga tadi, meskipun nanti bukan beliau yang akan menjelaskan, Pak Nur. Nah, ini ayatnya itu mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan kebun di akhirat, maka akan kami tambahi kebunnya. Wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Gitu ya. Dan barang siapa yang hidupnya itu menghendaki kebun di dunia, maka Allah
berfirman, akan aku beri. Tapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Gini, kalau sampean tujuannya jangka panjang, yang jangka pendek itu mesti terlampaui. Gitu ya. Jadi kalau sampean tujuannya ke Jakarta, sampean nggak usah mikir Pekalongan, ya mesti lewat Pekalongan. Iya apa enggak? Loh iya. Terkadang kan kita itu ke Jakarta, tapi sampai Jakarta masih mau balik lagi Pak. Oh, aku kok mau ketok Pekalongan ya, lu piye? Berpikirlah akhirat jangka panjang dan seterusnya. Maka dunia itu mesti dan akan diberi tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang itu kan banyak ragu. Kalau ngejar yang ukhrawi tadi, yang jangka panjang, yang tinggi, itu ragu khawatir gak dapat yang rendah, yang dekat. Padahal gak mungkin. Orang itu kalau mengejar yang jauh, kok gak dikasih yang dekat? Itu gak mungkin. Oh iya. Saya bukan karena ada orangnya, bukan. Mudah-mudahan beliau tidak dengar waktu saya katakan. Iya. Sastrawan di Indonesia kan banyak. Budayawan juga di Indonesia banyak. Ya apa enggak? Tapi kan terus duniawi tujuannya. Duniawi. Karena duniawi yang dicapai juga dunia dekat dan pendek. Sampai lihat penyanyi-penyanyi yang musiman itu. Dia eksis paling hanya berapa bulan. Ya apa enggak? Setelah itu dia mati begitu saja. Kenapa? Karena dunia tadi yang dikejar. Dunia itu yang pendek, yang dekat. Dan banyak juga sastrawan dan budayawan. Dan seterusnya orang-orang pemikir lah. Dan segala macamnya. Karena beliau ini ya sastrawan, ya budayawan, ya pemikir, ya filosof, ya dan semualah. Gitu ya. Tapi karena panjang, siapa yang bisa mendatangkan kayak sampean sampai nanti jam 3 malam ini? Ini sampean kalau beliau ini ketemu sampean karena untuk dapat kursi DPR, ini harus nyangui minimal 100.000 per orang. Ya apa enggak? Dan itu pun belum tentu mau. Ini sampean kan enggak disangui, sampean sanggup sendiri. Datang sendiri bahkan ngejar ke sana kemari. Ini ada yang kemarin di Jogja ada, besok di Pati ada, di Surabaya ada, di Jombang ada. Piye iki? Kan enggak rasional. Ya Pak, nah ini ada di mana-mana ini. Ini bawa sendiri kan? Sanggup kan? Termasuk bawa pistol sendiri kan? Nah iya kan? Nah ini kalau yang dikejar itu akhirat. Dan ini tidak mungkin dicapai oleh siapapun kecuali orang yang punya cita-cita sama atau lebih dari itu. Tidak mungkin. Gak mungkin. Gitu loh ya. Karena janji Allah tadi, barang siapa yang menginginkan akhirat, akan aku tambah kebunnya. Bukan hanya seperti keinginannya lebih. Ini juga tidak dipikirkan oleh beliau. Gitu ya. Tidak dipikirkan. Ya apa enggak? Dan sampean nggak usah berpikir beliau untuk menjadi presiden Indonesia. Ini sudah melebihi Indonesia ini. Presiden-presiden yang ada itu paling hanya 5 tahun, 10 tahun Pak Ilyas. Kalau ini berapa ratus tahun nanti kepresidenannya? Loh iya. Sampai hari kiamat. Ya apa enggak? Coba sampean pikirkan itu. Maka sampean mumpung sekarang sampean masih muda, berpikirlah ke sana. Maka sampean akan dikasih yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Dari apa yang sampean pikirkan. Kalau sampean itu hanya punya cita-cita ke Pekalongan, tapi karena sampean diakhiratkan, sampean akan tekan Sumatera. Loh iya, oleh Allah akan mendorong sampean ke Sumatera. Gitu loh ya.
Tapi kalau sampean dunia dekat, pendek keinginannya, sampean ingin Pekalongan paling sampean sampai sini, baratnya Semarang ini apa? Kendal paling sampean. Itu pun sudah ngos-ngosan. Nah iya, maka ayo ke sana. Itu janji Allah, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka Allah akan tambah kebunnya. Gitu ya. Apa yang sekarang diberikan Allah kepada beliau, ini belum pernah loh diberikan kepada orang lain di Indonesia. Sampai buka lembaran sejarah Indonesia, pernah ada seperti ini. Gento-gento mau kumpul di masjid kayak ini. Loh, ini paling sulit kumpulkan anak kayak ini, Pak. Paling sulit. Gento kok dikumpulkan diajak ngaji. Wah, itu iya apa enggak? Di tempat saya itu tiap malam Jumat ada pengajian disiarkan lewat pengeras suara. Ya yang datang ya yang tua-tua yang sudah mau meninggal dunia. Betul ya? Dan itu ajaknya itu terus gitu ya. Sehingga saya kan tidak mau karena dipandang sudah tidak menarik. Saya cari yang lain saja. Loh iya, lah ini kayak sampean ini. Ini masih muda-muda semua. Ini kan mestinya orang-orang yang tidak senang ngaji sampean. Mestinya senangnya pacaran, main game di kafe, di lapangan sana. Tapi berkumpul tiap malam di beberapa tempat ribuan orang. Ini kalau bukan Allah kan tidak bisa. Ini gak bisa dibayar, gak bisa ditukar dengan dunia. Ini berapa triliun pun tidak bisa ini. Orang silakan 9 naga punya uang berapa triliun kumpulkan untuk membuat istiqomah kayak ini, tidak bisa Pak Idris. Ini tidak ada. Inilah kalau cari akhirat. Mudah-mudahan beliau tidak mendengar ini. Ini saya hanya bukan karena ada. Ini pengamatan saya. Ini saya hanya menyemangati sampai ayo carilah akhirat, sampai akan dikasih lebih. Gitu ya, oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang mencari kebun di akhirat, Allah akan nazid lahu fi haras, akan saya tambahi kebunnya. Bukan sama loh, bukan sama, akan saya tambahi. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ingin kebun di dunia, akan aku beri sesuai dengan keinginannya, dan di akhirat tidak akan saya kasih. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi, gitu ya. Ini Presiden Indonesia nguber-nguber ingin ketemu beliau. Mana ada orang yang tidak ingin ketemu dengan Presiden Indonesia sekarang? Gitu ya. Loh iya. Malah kok sekarang itu orang itu rebutan. Nah beliau ini menghindar dan melarikan diri sampai sekarang nomornya semua dinonaktifkan. Karena dikejar-kejar oleh Presiden Indonesia dunia itu. Presiden dunia Indonesia itu. Itu ya. Loh iya. Betul. Dan beliau tidak pernah ngejar Presiden dunia itu. Tapi Presiden dunianya mengejar beliau. Ini tidak bisa. Jadi akhirat gak mungkin dikalahkan oleh dunia. Orang yang mengejar akhirat gak mungkin kalah dengan orang yang mengejar dunia. Gitu ya. Tidak mungkin. Gitu ya. Maka kalau sampean ngejar dunia, sampean sama dengan menyempitkan dunianya sampean sendiri. Ayo kejarlah akhirat. Gitu ya. Tidak ada. Dicari-cari presiden, yang ada tuh orang ingin antri ingin sama presiden. Sekarang itu Pak Ilyas, yang namanya anggota DPR itu tumpuan proposal dari orang-orang itu sekarang. Setiap orang ketemu ngasih proposal karena ingin dapat bantuan. Nah, beliau tidak butuh itu, tapi dikejar. Coba bayangkan. Kalau ingin kaya, wah. Oh, orang pondok pesantren didatangi presiden satu kali saja itu langsung megah. Karena karena presiden itu kalau datang mesti menteri pendidikannya dibawa. Ini sekolahnya kurang apa? Menteri agamanya dibawa. Ini kurang apa? Oh, ini pondok sanitasinya buruk. Menteri PU dibawa. Oh, ini kamarnya kurang. Menteri perumahan rakyat dibawa.
Karena santri dianggap rakyat miskin, maka perlu dibangunkan rusunawa, rumah susun yang mestinya itu untuk warga miskin, tapi sekarang dibangun di pesantren-pesantren kan? Kan banyak pesantren yang pakai rusunawa. Itu mestinya untuk warga miskin. Nah, karena santri dianggap warga miskin, rusunawa dibangun di pesantren-pesantren. Nah itu ya. Nah itu kalau presiden datang dan seterusnya. Nah, dan beliau ini tidak mau dengan itu semua. Gitu ya. Ini kenapa? Karena mengejar akhirat. Itu ya. Maaf saya tidak nyebut nama lo ya. Ini. Ini itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya interupsi sedikit. Saya ingin mengakademiskan dikit ya. Jadi ada dua hal aja yang dijelaskan Pak Muzamil. Nanti beliau mohon ngasih tambahan mengenai aku tambahkan kebunmu tadi, yang surat Hud tadi. Jadi gini teman sekalian, aslinya kalimatnya kalau pakai tidak sastra itu wabtaghi ad-darul akhirah fima atakallah wala tansa nasibaka min ad-dunya, sama dengan assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, aslinya begitu. Tapi karena pakai bahasa sastra, Allah itu maha sastrawan ya. Dan kalau Anda ingin baca surat yang paling indah sastranya, yang paling mesra cintanya, itu surat Maryam. Anda baca coba ya. Maka karena pakai bahasa sastra, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga gitu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aslinya, bukan aslinya, maksudnya kalimat lugunya wabtaghi daral akhirah fima atakallahu, ya fima atakallah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Mulai hari ini Anda itu jangan salah kalkulasi terhadap hidup Anda. Jadi ini nomor satu, Anda jangan memprimerkan yang sekunder, jangan mensekunderkan yang primer. Jangan mengkakikan kepala, jangan mengkepalakan kaki. Gampangannya gitu. Nah, kalau melihat perintah Allah, kata Muzamil itu perintah wabtaghi. Itu perintah, bukanlah anjuran. Carilah dimensi akhirat, gitu ya. Carilah tujuan akhirat di dalam atau pada apapun yang Allah berikan kepadamu. Dikasih duit didoleki akhirate, kei bojo doleki akhirate, kei penggawean doleki akhirate, itu maksudnya begitu. Jadi yang harus diprimerkan adalah pencarian Jakarta atau akhirat tadi itu. Nah, Pak Muzamil memberi kalkulasi yang luar biasa. Lho kowe iki rasa cita-cita Pekalongan, wong kowe iki Jakarta, Pekalongan mesti kelewatan, kata Pak Muzamil. Gitu ya. Ini juga satu tadabbur yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kan nek kowe krungu bapakmu, mbahmu menasihati kan kualik. Le nyambut gawe sing sregep, golek urip sing kepenak, dadio wong. Angger ojo lali salat, ngono ta? Jadi akhirat itu ojo lali. Padahal Allah perintahnya adalah jangan lupa pada nasibmu di dunia. Tapi yang kamu cari adalah akhirat. Nah, kenapa ini? Sebenarnya orang juga ngerti juga sih aslinya dalam nalurinya. Kenapa ini tidak dilakukan oleh manusia? Kenapa manusia tidak percaya diri untuk melakukan perintah Allah ini? Karena manusia itu salah hitung. Dipikirnya kalau Anda mencari Allah, ridhollah, akhirat, Anda rugi secara dunia. Anda mau perbandingkan dunia dan akhirat. Nek kowe golek akhirat, kowe rugi dunia. Nek kowe golek dunia, rugi akhirat. Salahnya di situ. Padahal Pekalongan yang disebut dunia tadi adalah bagian dari perjalanan Semarang ke Jakarta. Jadi kalau Anda mencari akhirat, itu Anda bukan hanya tidak rugi dunia, dapat tambahan dunia.
dapat tambahan. Seumur hidup, tadi saya cerita banyak di layatan, di takziah tadi kepada Pak Muzamil mengenai hidup saya sejak kecil. Saya tidak peduli, saya tidak sedih diusir dari pesantren Gontor. Saya tidak sedih dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Saya tidak pernah frustrasi karena masalah-masalah keduniaan. Ayah saya meninggal dunia pada umur 49 tahun dalam keadaan rumah kami, tanah kami semua sudah bukan milik kami. Hutang kita sudah, kalau sekarang mungkin miliaran ya. Dan kita tidak mungkin mampu membayar. Ayah saya punya anak 15, saya nomor 4. Ya. Tapi kami tidak pernah frustrasi, pokoknya kita menjalankan apa yang harus kita jalankan. Dan akhirnya bisa. Normalnya kalau saya pakai kalkulasi dunia, begitu ayah saya meninggal, sertifikat hilang, rumah hilang, semua hilang. Dan ibu saya dengan bayinya hanya tidur di atas tikar dan tanpa bantal. Jangankan kursi, jangankan kayu, jangankan almari, semua sudah dijual untuk makan. Tinggal tikar dan sewek. Jadi kalau berdiri seweknya tinggal gendong anak, nek turu ya seweknya tinggal bantal. Itu ibu saya. Tapi saya tidak pernah mengalami frustrasi dengan keluarga saya dalam keadaan semiskin kaya apapun. Karena miskin dan kaya itu tidak dengan kalkulasi seperti Anda menghadapi dunia. Sing ngarani ngono ki melarat sapa? Sing ngarani nek duwe mall ki sugih ki sapa? Wong kan duwe mall siji isih kepengin loro berarti melarat dek isih kepengin meneh. Lagi niki ra duwe apa-apa malah ora pengen apa-apa. Gitu loh. Karena saya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Jadi tolong logika dan kalkulasinya dipikirkan lagi, bercermin, menimba dari cermin tadi itu, dipikirkan lagi. Contohnya Pak Muzamil sudah mengatakan maknya, teman-teman sekalian. Coba ini redaktur maknya sebenarnya sudah mengumpulkan teman-teman penulis untuk mendata saja. Anda tahu sekarang maknya itu di mana-mana. Di Kalimantan, di Korea, di Batam, di Lampung, di Jawa Barat, di banyak kota, di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali. Saya tidak mengatakan itu keberhasilan. Ada orang ngelompok kayak ngene iki nganti jam 3 esuk, itu tidak mungkin ciptaan manusia. Jadi jangan pernah mengatakan copyright Ma'iyah adalah Emainun Najib. Tidak, saya tidak mampu bikin Ma'iyah. Jangankan bikin, mencita-citakan atau memimpikan, membayangkan pun tidak berani saya. Bahwa akan ada orang duduk di hadapan saya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Siapa berani mimpi seperti itu? Nabi Nuh saja 900 tahun hanya dapat berapa orang, Pak Musanda? Sekitar 80 orang. Iki 100 tahun mendane kowe mubal iki. 100 tahun bayangke kuwi berarti 9 tahun untuk siji. 90 tahun, enggak ya? Sementara gini, jadi ada kalkulasi lagi. Sehebat-hebatmu mencapai sesuatu, menumpuk uang, menumpuk harta, mendaki kursi kekuasaan, sehebat-hebatnya pencapaianmu, bisa nggak dibandingkan dengan pemberian Allah kepadamu? Kalau ibarat semua pencapaian hidup manusia itu setetes air, maka pemberian Allah kepadamu adalah 7 air lautan yang tidak pernah kering. Meskipun kamu makan dan kamu minum terus menerus. Jadi sehebat-hebat apa yang bisa saya capai di dunia, sepinter apapun, sedahsyat apapun saya ini, tapi tidak bisa mencapai 0,1% dibanding yang Allah kasih kepada saya. Contohnya Ma'iyah ini. Dan ini hanya salah satu. Kita sudah mendata macam-macam yang Allah kasih kepada saya.
Ya, meskipun saya tidak boleh memakannya sendirian dan Anda memakannya beramai-ramai seluruh dunia. Aku dhewe rawani gawe kaya ngene iki sapa? Aja meneh kok makyahan ora nganggo panggung. Ora ana wong sak donya, Mas. Acara kok langsung dep-depan ngene iki, ora ana. Tur ora ana hiasane kek opo kek ora ana. Ora ana kembang pot ning kene apa ora ana. Kita ini tidak macak, kita ini tidak berlagak. Sekarang ini kan Indonesia diisi wong sing macak gagah, macak alim, macak apik, macak merakyat, padahal tidak. Betul enggak? Macak ayu berarti ora ayu. Macak ganteng berarti ora ganteng. Macak sugih padahal berarti miskin. Dan sekarang macak-macak semua. Nah teman sekalian, Anda lihat Gambang ini berapa tahun? 18 tahun. Mau coba syafaat 19 tahun. Kenduri cinta 17 tahun. Dan lain-lain. Padang bulan yang mengawali ini semua itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Anda bisa hitung. Sekarang Anda minta tolong teman-teman IO atau akuntan, hitung biayanya. Nggak usah biaya seluruh makyan, biaya perjalanan saya. Biaya perjalanan saya untuk makyan selama 25 tahun ini. Bensinnya berapa, sangunya berapa, sak piturute. Pernahkah kita mikirin biaya itu? Pernahkah kita? Allah kasih semuanya. Allah memberi orang jurono udan duit ya orang, tapi melalui cahaya yang disinarkan kepada hatimu sehingga ada sing urun di kace itu ono sing ben kace nggawa karpet. Coba, jadi karpetnya kace itu oke banget. Kisah tadi agen karpet di Maya ini. Karena dia bersyukur. Dan kalau ini yang kelihatan mata aja luar biasa rahmat Allah yang saya tidak mungkin mampu membuat, teman-teman sekalian. Tidak mungkin. Ya. Belum lagi yang aneh-aneh. Jamaah ma'iyah yang bukan jamaah ma'iyah langsung itu jumlahnya mungkin 1000 kali lipat daripada jumlah ma'iyah, jamaah ma'iyah yang saya bisa lihat. Dan yang namanya YouTubers itu, ya Allah, kuwi ya wong Jawa, ya wong Batak, ya wong Sunda, ya wong Madura, ya Cina, ya bule, ya wong Arab, ya Sunni, ya Syiah, macam-macam, ya congklang, segala macam. Mereka jamaah maya, termasuk kiai-kiai. Dan ada yang anak dari Semarang kalau tidak salah, Semarang apa Solo, itu makyahan ke Jombang itu naik motor sendirian dan dia masih SMA kelas 2 beragama Katolik. Kalau Anda lihat makyahan di mana-mana banyak anak-anak kecil ikut dan mereka tidak tahu kue kurungono cacilik. Orang tahu tak? Orang tahu. Pernah kamu melihat ada makyahan pakai penjagaan keamanan? Al-Bansur wal Kokam? Tidak pernah ada. Saya hormat kepada teman-teman Banser, Kokam, Satgas PDIP dan seterusnya. Tapi di Ma'iyah ini kita tidak mengancam siapapun sehingga tidak perlu ada yang menjaga. Karena kita yang akan menjaga semuanya. Dan penjagaannya tidak karena kehebatan silat Anda, penjagaannya karena Anda kesini ini untuk mencari Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Maka itu adalah keamanan yang seaman-amannya. Terakhir, tolong teman-teman ikut mendata, Mas. Saya itu tiap hari, ya Allah, saya tuh sampai kadang-kadang tidak berani berdoa loh. Lah kurang apa tuh Gusti Allah ngasih saya itu? Saya lihat orang jilbaban, aku merasa swarga kui. Karena dulu saya memperjuangkan jilbab habis-habisan. Pak Ilyas tahulah. Bagaimana dulu tidak ada orang pakai jilbab. Sak kota belum tentu orang 5 pakai jilbab. Dan saya memperjuangkan dengan
keliling puisi dan drama Lautan Jilbab. Kowe iso mbayangke Indonesia dadi lautan jilbab. Saiki lautan ora? Lautan jilbab. Aku biyen kok wani ya ngomong lautan. Mongko kudune jedeng wae ra wani aku. Siapa yang ngasih aku kata lautan itu? Dan sekarang kalau aku melihat toko-toko Anissa, opo-opo, gue buatine sugih dodol jilbab, dodol barang-barang Islam. Royal dan mereka tidak ingat bahwa saya adalah yang memperjuangkan. Royalti terbesar saya adalah karena mereka tidak tahu perjuangan saya. Itu royalti terbesar. Begitu aku merasa, lu kamu kok tidak menghargai saya. Begitu aku punya perasaan seperti itu, Allah, lu kok orang kelingan aku toh, kan gitu. Di Jogja tuh di Jalan Ahmad Dahlan itu Mas, ada deretan warung-warung oseng-oseng mercon. Jadi aslinya itu ada penjual daging yang digoreng pedes sekali di depan PP Muhammadiyah. Aku nek mangkel hatiku karo pemerintah, aku sering makan siang di situ sehingga keringetan. Saking pedesnya terus tak sebut oseng-oseng mercon. Akhirnya koran-koran menulis oseng-oseng mercon. Akhirnya saiki Cino-Cino kabeh dodol oseng-oseng mercon, dan mereka tidak tahu bahwa saya yang ngasih nama dan saya yang mengumumkan warung ini tadi. Dan saya jaga jangan sampai mereka tahu. Dan saya menjadi konsumen sekarang di situ tanpa mereka tahu bahwa saya adalah perintisnya. Alangkah indahnya kalau engkau berjasa kepada orang dan orang itu tidak tahu jasa Anda. Itu indah luar biasa. Kalau kamu habiskan jasa itu dengan mengumumkan di dunia, akhiratmu menjadi sempit. Kan gitu. Bahkan saya kalau difitnah orang, dibully, gempar, seru, heboh. Ajaran Cak Nun dihabisin sama Ustadz Abdus Samad. Jadi beratus-ratus adu domba, pembulian, motong-motong omongan saya, memanfaatkan untuk kepentingan ini, kepentingan itu. Teman-teman sekalian, tidak pernah aku sakit hati kepada itu semua. Tidak pernah aku sakit hati. Karena aku mendapat rizki dari Allah dengan semua kejahatan kepada saya itu, dengan saya menjadi berbuat baik ialah memohonkan maaf dan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang jahat kepada saya. Api orang jaluk ke ngapura wong. Mereka jahat membuat saya berbuat baik, memohonkan ampun kepada mereka. Jadi jangan pernah khawatir kepada balas dendam saya. Andaikan pun saya santet pada suatu hari, itu untuk kepentingan akhirat. Santet yang terukur. Misalnya dikei laler njero weteng, lumayan tuh, ora loro to, ning apa tiga. Kowe sing lanang-lanang ora payu rabi ana cawe kok seni kok ngremehke kowe, tak buruki jaba sabine. Kok tekan ngomong ada ngono kowe iku cah wedok terus kang kok ketok rai kuwi ya sapa ya iki berarti sing nyantet iki berarti. Ini bukan hasil dulu, bukan hasil santet ya Mas. Oke. Jadi teman sekalian, kalkulasinya jangan salah. Jadi gini loh, sekali lagi terakhir, jangan dipikir kalau Anda fokus memprimerkan akhirat lantas Anda kehilangan dunia. Coba saya ingin nih, kowe, ini saran saya kepada jamaah sekarang ini ya. Kamu jualan makanan, kamu bikin warung, ya. Fokus kamu itu apa yang kamu senangi untuk kamu jual atau apakah yang akan disenangi pembelimu? Kowe nuruti karepmu apa nuruti karepe sing tuku? Berarti kamu melayani mereka, bukan melayani seleramu sendiri, betul enggak? Betul ya? Dan selama kamu buka warung itu, kamu melayani mereka dengan baik, bersikap dengan baik, bersih warungnya, wangi, pokoknya sarwa menyenangkan mereka. Kamu tidak berpikir
pembeli akan datang banyak atau tidak, yang penting kamu fokus melayani. Saya oleh Allah diberi fadilah berupa pinter dagang makanan, maka saya lakukan itu. Sementara nek kowe fokusin ila dunya, piye carane ngemplang, ya ta? Tuku teh nek ning warung ki wis diudak, wis diracik. Ki nek McDonald kan kuwi mung disuguhi cangkir karo banyu panas, terus teh seleke lepeke njur kuwi kon ngene dhewe. Sehingga Kartolo pelawak Surabaya ku mangkel. Diancuk aku tuku iye. Tuku dikon gawe dhewe iki apa iki gitu. Tuh makin modern makin pelit, Mas. Saya tidak tahu kantin di kampus UNES atau di Undip itu mahasiswa antri terus red itu ya, itu bayar sik lagi mangan apa mangan sik lagi bayar? Kalau bayar dulu berarti peradaban kita anjlok seanjlok-anjloknya. Berarti manusia saling tidak percaya secara sangat serius satu sama lain. Saya dulu pernah menulis di salah satu buku Sri Sang Kiai yaitu Mbah Wongso. Mbah Wongso itu kalau malam pokoknya mulai barisa dia wis lungguh ning pojok Wiro Brajan kae ya. Pokok iki mikul saka ngomas lagi kuno ini pikulannya di tengah ditaruhin kompor sama meja, terus ini nggone panganan-panganan sego-sego kucing, kene jajan-jajan sak piturute, terus kompor gelas di sekitar dia. Jadi dia semalaman duduk di situ, tidak bisa berdiri. Terus nanti jam 10 bengi kan dia wis ngantuk, wong wis tuwa. Dadi engko dhek teh kalih Pak, nggih. Terus dhek ngeracik uruk ngantuk. Terus engko tangi meneh. Terus ngesoki panas iki banyu panas umep kayak disok sret. Tengah-tengah ngesok iya mengantuk, Mas. Terus sampai tumpah dari gelasnya itu nyiprat nang pupune lagi dhek tangi meneh ngono kae. Itu pokoknya nek arep ndelok hiburan gratis pokoke nang Mbah Wongso. Iki mesti ngontak ngantuk, mesti ngenang ngene kae mergo kecipratanku. Bagaimana orang jualan ngantuk semalaman dan dia tidak mengontrol tempenya habis berapa, Pak itu tadi ngabisin kerupuk berapa dan seterusnya, dia tidak mengontrol. Saya hidup ini tidak untuk berjualan atau mencari laba. Saya hidup ini menjalankan dharma bakti saya sebagai hamba Allah. Aku iso ning ngene iki tak lakoni ngene iki kanthi tenanan. Perkara kamu bilang makan tempe telu kok ngaku siji, kowe kerupuk 14 ngaku ming 4. Aku ndek kanca biyen kerupuk seneng banget deh. Dadi nek hitung-hitungan lem nasi berapa? 2,5. Teh 2. Kerupuk 19. Wakai mangan grup. Dan itu saya zaman aku kaya sak umur gue ya padha wae melarat aku banding gue saiki. Gue iso tuku pulsa biyen ra ono. Jadi ada namanya warung Gua Hirok di Jogja itu. Kita sebut yang menyebut Gua Hirok itu saya mergo ning nggon cedak beteng kae ono sak kluwekan itu dodol tahu guling. Apa tahu guling? Ya tahu guling. Semacam tahu lontong kalau Jawa Timur. Saya sama teman-teman seniman makan tahu guling 3, apa kerupuk berapa, tempe berapa, teh berapa, kopi berapa. Terus Bu sampun Bu, jam 2 bengi kae. Nggih Nak, napa mawon niki tahu gulingnya sekawan. Nggih. Teh panase sekawan tambah kopi kalih. Nggih. Tempene wau pira 7. Nggih. Kerupuke 20 nggih gitu ya. Wah nggih. Pun pinten Bu? Napa wau? Halo Pak. Coba indahnya hidup itu coba.
Wah, itu saya ingat sampai sekarang, ya Allah, indahnya. Coba leku diri ngitung gue ya. Pinten Bu, nopo wau? Aduh ngitung meneh. Coba itu belajar apa ya? Belajar bagaimana kesabaran itu menjadi nikmat bagimu. Bagaimana kearifan itu menjadi nikmat bagimu. Sekarang ini kan ada dikotomis. Kalau kesabaran berarti tidak enak, betul loh? Kalau melarat berarti sengsara. Itu salah kamu. Nanti dulu. Kamu dapat uang, kamu nikmati uang dengan atau secara akhirat, dan kamu tidak punya uang, kamu nikmati secara akhirat. Kalau uang dinikmati secara dunia gampang, tapi kalau tidak punya uang, satu-satunya jalan menikmatinya adalah secara akhirat. Betul enggak? Ya jadi kalau kamu punya uang, kamu menikmati secara dunia bisa, secara akhirat bisa. Double. Kalau kamu tidak punya uang, orang yang keduniaan tujuannya, dia tidak bisa menikmati tidak punya uang, karena dia tidak bertujuan akhirat. Tapi kalau kamu punya tujuan akhirat, kemelaratan pada momentum tertentu itu adalah kenikmatan akhirat. Tenang dek gue. Makanya sudahlah, pertimbanganmu itu akhirat terus, supaya dunia itu menjadi kamu kuasai.